lebih baik. Keadaan dunia tidak lebih baik. Tidak akan lebih baik. Firman Tuhan sudah katakan. Tetapi kalau umat Kristen pada saat ini, kita menghormati Allah, mengasihi Allah, dan menuruti kehendak Allah. Itulah arti daripada takut itu ya. Dan memuliakan Dia. Maka kita tidak perlu takut menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Masa-masa yang suram, bukan dari segi ekonomi, bukan dari segi yang tidak dapat baca atau Bapak dapat baca, bukan. Tapi masalah-masalah moral, kerohanian, dan kejahatan, dan lain sebagainya. Menjelang kedatangan Yesus 2 kali, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita telah menerima Injilnya. Ya. Injil yang telah diberikan, yaitu Yesus yang telah mati untuk kita. Sehingga kalau kita percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah ya. Kita akan membahas sedikit pada saat ini tentang teori evolusi yang pada ujung-ujungnya ya tidak mempercayai adanya pencipta ya. Teori evolusi yang murni ya. Tidak mempercayai adanya pencipta. Kalau tidak ada pencipta, maka tidak perlu ada penghakiman. Maka tidak perlu ada Injil. Ya manusia dapat lahir begitu saja dan pada saat kita mati, habislah kita begitu saja. Generasi berikutnya yang akan meneruskan keadaan kita dengan kata lain ya, keberadaan kita. Tidak ada lagi surga, tidak ada lagi penebus, tidak ada kasih, tidak lain sebagainya. Segala sesuatu itu terjadi secara mekanismenya itu terjadi secara apa? Natural, secara alamiah. Karena teori evolusi ya, menurut Oxford Dictionary dikatakan adalah proses di mana berbagai jenis organisme, the process by which different kind of living organism atau berbagai jenis organisme hidup diperkirakan telah berkembang dan diversifikasi dari bentuk sebelumnya selama sejarah bumi. Itu adalah the gradual, perkembangan bertahap dari sesuatu, terutama dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Tidak heran dalam kamus besar bahasa Indonesia, evolusi itu didefinisikan sebagai apa? Perubahan, pertumbuhan, atau perkembangan secara berangsur-angsur dan perlahan-perlahan. Sedikit demi sedikit menjadi lebih baik. Ya, teori evolusi katakan bahwa pada mulanya, ya setelah Big Bang dan lain sebagainya, ya, maka kehidupan itu dimulaikan katanya dari satu sel yang ada di dalam laut, ya dari kutu laut, ya dari trilobite lah mereka bilang gitu ya, trilobite. Tapi kutu laut ini tidak senang dia kalau cuman berjalan di dasar laut, dia ingin lebih cepat lagi, maka jadilah dia ikan. Lalu kemudian ikan ini dia melihat, ada daratan. Dia melihat ada, bagaimana kalau saya pergi juga naik ke daratan, gantinya hanya di laut terus. Lalu kemudian jadilah binatang amfibi yang dapat hidup di laut dan juga dapat hidup di darat seperti buaya, ya, seperti buaya. Lalu kemudian jadilah dari amfibi ini jadilah betul-betul dia menjadi binatang apa? Menjadi binatang yang fetus, yang kuat. Binatang yang kuat dia menjadi binatang darat, ya. Lalu kemudian dia tidak puas berjalan dengan 4 kaki, dia ingin berjalan dengan 2 kaki. Jadilah dia mungkin monyet dan kemudian menjadi manusia. Jadi selalu ada perkembangan yang mana makhluk yang kuat, makhluk yang dapat bertahan menghadapi tantangan-tantangan di dalam lingkungannya itu, dia akan berkembang menjadi lebih baik dan bisa mereproduksi, ya, berkembang lebih baik dan mereproduksi. Inilah teori yang dikemukakan mulai dari bukunya Charles Darwin, ya. Charles Darwin, The Origin of Species by Means of Natural Selection, ya. Natural selection. Jadi the favored races, yaitu ras yang apa? Yang bertahan itu adalah yang berhasil mengalahkan tantangan-tantangan kehidupan dan dialah berkembang, ya, dialah berkembang. Nah, banyak orang mungkin ahli-ahli evolusi ya pada saat ini tidak secara langsung, walaupun dari mulanya filsafat daripada Darwin itu menyebutkan bahwa evolusi itu menyatakan bahwa manusia itu berkembang, ya, manusia itu berkembang. Tetapi banyak juga pada saat ini orang-orang evolusi yang mencoba, hati-hati dengan kata perkembangan, ya, kata perkembangan itu, ya. Mereka mulai pikir, jangan kita jangan kita katakan bahwa evolusi itu identik dengan perkembangan. Tidak, tapi itu identik dengan apa? Kekuatan untuk mengatasi masalah atau tantangan-tantangan kehidupan. Ya, bukan berbicara secara langsung tentang perkembangan. Tapi kalau kita mau jujur, evolusi itu selalu mengajarkan kita bahwa keadaan manusia itu selalu apa? Berkembang, selalu ada progres. Selalu ada progres. Walaupun ada yang berdebat. Apakah itu memang evolusi itu apa? Berkembang, teori yang menyatakan manusia berkembang. Tapi kalau kita mau jujur,
Manusia yang percaya teori evolusi itu harus melihat bahwa pada mulanya inti daripada ajaran evolusi menyatakan bahwa ada perkembangan. Ya, kita lihat saja dari gambarnya, ya, dari manusia yang ingin selalu apa? Berkembang, ya. Atau dari hewan yang tidak sempurna menjadi semakin sempurna, dan jadilah dia menjadi manusia. Jadi dengan kata lain, walaupun ada sekelompok kaum evolusionis yang tidak melihat evolusi sebagai progres, tetapi kalau kita lihat secara jujur, evolusi itu mengajarkan bahwa teori evolusi mengajarkan adanya perkembangan umat manusia. Ada progres dengan kata lainnya terjadi dalam dunia. Nah, pertanyaannya, progres yang bagaimana? Progres yang bagaimana yang dapat kita lihat yang menjadi satu bukti tentang kehebatan daripada teori evolusi. Dan apakah progres yang disebutkan mulai oleh Darwin, ya, dan banyak pihak-pihak evolusionis lainnya itu adalah satu progres yang betul-betul membawa kemajuan dalam tanda kutip, ya, kemajuan. Nah, kalau kita lihat seakan-akan manusia ini mengalami progres, mengalami pertumbuhan yang keadaan yang lebih baik dari segi ekonomi misalnya, atau dari segi beberapa faktor, ya. Misalnya, ya, ada artikel ini, dan juga kalau Anda bisa melihat bahwa dari tahun 1800-an, ya, dari tahun 1800-an sampai tahun 2015, ya, statistik ini, dan sampai saat ini dengan kata lain, maka keadaan umat manusia itu seakan-akan itu dari beberapa faktor itu lebih baik, dan itu betul, kita harus akui, ya. Ada progres dalam kehidupan umat manusia, ada progres. Misalnya, extreme poverty. Dulu dari 100 orang yang hidup dalam dunia, itu ada sekitar 94 orang itu hidup dalam 94 orang itu hidup dalam kemiskinan yang Yang ekstrim dengan kata lain di tahun 1800-an. Tetapi sekarang sudah terbalik. Dengan kata kemiskinan itu semakin menurun, ya, yang paling kiri atas itu, ya. Kemiskinan itu menurun. Ya, gantinya 94 orang saat ini hanya sekitar 10, dengan kata lain 10 orang di dalam dunia ini yang hidup dalam kemiskinan yang ekstrim. Apalagi pendidikan dari basic education. Dulu basic education itu rendah sekali. Yang berpendidikan itu tahun 18 itu sangat sedikit. Tetapi sekarang yang berpendidikan itu semakin banyak, semakin meningkat. Apalagi kemampuan untuk membaca, literasi. Literasi dulu orang yang tahu baca itu sangat sedikit, tapi sekarang meningkat. Betul, sudah progres, akan progres. Apalagi demokrasi. Demokrasi walaupun sedikit naik turun, tetapi semakin meningkat demokrasi tersebut. Lalu apalagi child mortality, kematian anak-anak pada saat mereka dilahirkan. Dulu banyak sekali anak-anak yang begitu lahir langsung mati. Bayi-bayi itu lahir langsung mati. Tapi sekarang semakin sedikit. Di dalam dunia, ini statistiknya betul. Ya. Vaksinasi juga, vaksinasi. Jadi vaksinasi, orang-orang banyak sakit dan lain kalau kurangnya vaksinasi, tapi sekarang semakin Semakin meningkat. Jadi keadaan di dunia ini, kalau dari segi jujur orang evolusi katakan keadaan dunia ini semakin baik. Progres semakin hebat terjadi di dalam dunia ini. Ilmu pengetahuan bertambah, teknologi mungkin bertambah. Dan ada masalahnya dengan pemahaman ini. Saya katakan, ada bahayanya dengan pemahaman bahwa teori evolusi telah membawa progres yang memakmurkan, mensejahterakan umat manusia. Kenapa? Karena ini bukan gambaran yang selengkapnya. Betul, kemiskinan mungkin berkurang. Betul, pendidikan mungkin orang semakin bertambah. Kemampuan membaca semakin bertambah. Anak-anak yang mati waktu masih kecil itu mungkin tidak sebanyak dahulu, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi, apakah keadaan kita ini betul-betul lebih baik? Apakah? Nah, kenapa saya katakan? Karena teori evolusi ini bahayanya itu bisa masuk ke dalam cara kita mendidik anak-anak kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini, banyak sekarang orang di dalam dunia ini yang memiliki pemikiran bahwa anak-anak itu lebih pandai, lebih bijaksana daripada orang tua mereka. Ini banyak sekali artikel demi artikel, buku dengan buku. Jadi anak-anak itu lebih Lebih pandai, mereka lebih mengerti tentang teknologi. Nah, betul ya, terus terang saja. Saya kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ya, dulu saya ingat waktu masih di IAS, ya, waktu saya mulai ambil master saya, ya, saya diberikan komputer dan saya memiliki hobi sedikit dengan komputer, ya. Saya suka otak-atik DOS, ya, operating system, ya.
kita operating systemnya waktu itu belum ada Microsoft Windows dan lain sebagainya, tapi kita masih pakai DOS istilahnya kalau Anda yang dari dulu tahu. Jadi saya tuh waktu itu saya tahu sekali tentang DOS itu ya, saya tentang DOS. Tapi kalau saat ini kalau Anda tanya tentang komputer, mungkin anak saya yang laki-laki Sean itu lebih, atau anak perempuan saya Shaina itu jauh lebih tahu tentang komputer daripada saya. Ya, tentang apa? Tentang Snapchat, YouTube dan lain sebagainya. Jadi mereka lebih memahami. Jadi artikel demi artikel katakan, coba lihat. Anak-anak kita itu lebih pandai daripada orang tua. Lebih pandai. Dan di banyak hal. Itulah artikel demi artikel. Kata lain ya. Jadi apa akibatnya? Pemahaman kalau anak-anak kita itu lebih pandai, lebih tahu. Apalagi film-film Hollywood ya. Ataupun film-film di TV. Dulu di zaman kami ya, ada film seri Father Knows Best atau Little House on the Prairie. Di mana orang tua ya. Michael Landon itu ya, Little House on the Prairie. Kalau Anda yang sudah berusia yang hampir dekat dengan saya, kita tahu, kita sering nonton itu pada setiap hari Minggu ya. Little House on the Prairie. Orang tua yang bisa menyelesaikan masalah. Orang tua yang mengetahui hal-hal yang perlu untuk dalam keluarganya. Tetapi coba kita lihat sekarang dalam film-film anak-anak kita. Ya, mulai daripada The Cosby Show, kita lihat bagaimana ayahnya itu dokter, Bill Cosby itu dokter dia, tapi anak-anak itu lebih pintar, orang tuanya itu sering salah tingkah, orang tua itu sering tidak tahu apa-apa. Apalagi Anda menonton film-film seperti Home Alone. Home Alone menceritakan anak yang masih di bawah 10 tahun lebih pintar daripada 2 atau 3 perampok atau apalah yang akan merampok rumah mereka. Jadi anak-anak itu selalu sekarang dalam gambaran film itu digambarkan lebih pandai, lebih pintar daripada orang dewasa. Nah, itu ada bahayanya. Kenapa? Bahayanya adalah orang tua tidak mau lagi didik anak mereka. Biarin aja pendeta, nggak usah dibilang-bilang. Mereka tahu lebih tahu daripada kita. Mereka lebih tahu banyak. Jadi jangan didisiplin anak-anak kita. Jangan dibilang-bilang. Mereka tahu sendiri. Mereka belajar sendiri. Ya, mereka lebih tahu Google, ya mereka lebih tahu search engine, mereka tahu cari bahan kiri dan kanan. Jadi anak-anak nggak usah diajar lah pendeta. Biarin aja anak-anak kita. Nanti tahu sendiri mereka. Wah, ini bahaya sekali ya. Alkitab mengajarkan kita harus mendidik anak-anak kita. Saya tidak perlu lagi kasih ayat-ayatnya. Kita sudah sering membaca. Kita harus membantu anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Tapi inilah, dunia mengajarkan bahwa anak-anak kita itu lebih pintar daripada orang tua. Ya, apa artinya? Ini dikatakan ya, 9 reason why kids today are smarter or wiser than apa? Seperti ayat sebelumnya, kids are wiser than their parents. Lebih bijaksana. Apa artinya bijaksana? Kata bijaksana itu memiliki arti apa? Memiliki atau menunjukkan pengalaman, pengetahuan dan penilaian yang baik. Ya mungkin pengetahuan sedikit saja mereka lebih tahu, tapi pengetahuan dan pengalaman, pengetahuan dan untuk dapat memberikan penilaian yang baik, anak-anak kita itu perlu diajar, saudara. Bukan dihajar, dipukul ya, tapi selalu diajar. Mereka harus memiliki pengetahuan tentang mana yang baik, mana yang tepat, mana yang kehendak Tuhan. Kita harus tegur. Jangan anak kita buat kesalahan, kita biarin aja nanti dia tahu sendiri, nanti dia kena sendiri batunya atau apalah. Tidak. Anak-anak kita harus katakan, ini yang baik. Ini yang benar. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Bukan jangan menjadikan dirimu itu Tuhan untuk menentukan ya. Kita selalu harus memiliki satu hubungan yang terbuka dengan anak-anak kita. Hubungan terbuka yang kita bersahabat, memiliki hubungan terbuka dengan anak kita, dengan kasih, kita mengajarkan kepada mereka tentang kebenaran-kebenaran, bukan hanya kebenaran Alkitab, tapi nilai-nilai kehidupan, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang tidak baik. Kenapa? Karena mereka belum memiliki pengalaman. Anak-anak itu belum memiliki pengetahuan yang luas, dan belum memiliki penilaian yang baik. Itulah sebabnya kita harus membawa firman Tuhan. Kita harus membawa pengalaman dengan firman Tuhan yang kita miliki kepada anak-anak kita. Jangan kita biarkan. Dan Alkitab sudah mengajarkan bahwa menjelang kedatangan Yesus kedua kali, dunia ini walaupun pengetahuan itu semakin bertambah dalam hal tahu membaca, pendidikan, kemiskinan berkurang, orang-orang punya apa? Orang-orang punya uang untuk beli gadget dan lain sebagainya. Tetapi apakah itu membawakan satu kehidupan yang apa? Baik dan berkenan kepada Tuhan? Ya.
Waktu zaman kami, mungkin waktu di Ethiopia, 10 tahun lalu, mungkin hanya para misionaris mungkin yang punya mobile phone. Hanya para misionaris yang punya mobile phone pada saat itu. Karena kami mungkin punya pesangon sedikit lebih daripada orang lokal yang diberikan oleh General Conference. Jadi kami mungkin bisa membeli mobile phone. Tapi orang-orang di kampung itu belum banyak tahu. Tetapi sekarang dengan adanya kemudahan-kemudahan, mungkin peningkatan kehidupan yang lebih baik ya di orang-orang sekitar kami, tapi pada saat yang bersamaan, ada teman misionaris kami, ya, ada teman misionaris sekarang yang ada di Ethiopia. Pada saat istri saya berkomunikasi dengan dia kayak bagaimana keadaan di sana? Aduh, anak-anak mudanya. Dulu anak-anak muda di tempat di sekitar kampus kami itu agak lebih sopan-sopan. Loh, kenapa? Aduh, sekarang kalau mereka ngomong bagaikan anak-anak di Amerika, pakai F-word, pakai kata-kata memaki mereka. Karena mereka sudah sekarang biasa melihat apa? Biasa melihat YouTube, biasa melihat film-film, bisa melihat film-film yang nggak benar. Porno itu semua telah menjadi bagian mereka. Dengan kata lain, mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dan lain sebagainya. Padahal mereka sudah memiliki teknologi lebih maju dari 10 tahun lalu, ya. Tetapi akibat daripada perkembangan dalam tanda kutip tidak membawakan satu kehidupan bermoral yang lebih baik. Kehidupan sekarang itu bukan saya mau pesimistik, tapi itulah ya. Banyak orang katakan, oh ini orang Kristen ini sangat pesimistik. Ya, orang-orang Kristen itu sangat pesimistik ini. Tapi kalau kita lihat, memang itu yang dinyatakan oleh Alkitab. Ya, kita bukan tidak pesimistik, kita tetap ada Injil. Kita akan dapat mengatasi tantangan menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Yang sudah dinyatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1-4. Ya. 2 Timotius 3-4 katakan apa? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nanti kita akan bahas apa artinya masa yang sukar ini ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Oke, mana yang tidak benar dari ayat ini sehubungan dengan keadaan kita pada saat ini? Mencintai dirinya sendiri, gampang-gampang tersinggung, ya. Menjadi hamba uang, mereka akan membual. Waduh, hebat sekali ya. Dan ini terjadi, mereka akan membual, menyombongkan diri. Aduh, kalau nama saya tidak ada doktornya ini, saya jangan panggil saya kalau tidak ada doktornya ini, harus cantumkan doktor dan lain sebagainya. Menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ini anak-anak ya. Akan menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Nah, saya sudah katakan berontak terhadap orang tua itu ya. Bagaimana sama sekarang ini ada istilahnya, saya sudah pernah singgung waktu lalu, ada istilah estranged children. Anak-anak yang sudah diasuh dengan baik oleh ibu dan lain sebagainya, tetapi setelah mereka kerja dan lain sebagainya, 25 tahun, 30 tahun bahkan tidak pernah mau tulis surat, tidak mau angkat telepon untuk menelepon ibu-ibu mereka, ya. Jadi itu ya. Jadi mereka berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Apa itu betul? Ya. Manusia pada saat 50 tahun lalu mungkin atau 100 tahun lalu ya, begitu kita masih belum memiliki kekayaan ya, dalam tanda kutip pengetahuan seperti yang sekarang ini, mereka dalam segala sesuatu itu berharap dan bermohon hanya kepada Tuhan. Bermohon, berharap kepada Tuhan. Tapi pada saat mereka semakin bertumbuh dalam kemampuan finansialnya, Tuhannya itu jadi pengangguran. Nggak perlu lagi berdoa kepada Tuhan kalau mau minta ini dan itu. Ya, keluarkan saja uang di bank atau apalah dengan telannya. Jadi tidak lagi memperdulikan agama, tidak memperdulikan apa Tuhan ya. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Inilah Alkitab yang katakan ya. Bukan saya katakan, waduh, tapi Alkitab yang katakan bahwa menjelang pada hari-hari terakhir, manusia lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Inilah masa yang sukar. Apa artinya masalah sukar? Sukar cari uang, sukar untuk dapatkan kemudahan, sukar untuk dapatkan cellphone begitu, sukar ya. Dalam kemiskinan, mungkin kita tidak miskin. Tapi apa arti kata sukar di sini ya? Kalau kita selidiki, ketahuilah
2 Timotius 3:1 bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata masa yang sukar itu diterjemahkan dalam New American Standard, difficult time, terrible time, New International Version, distressing time, perilous time. Bukan sukar karena kita tidak dapat apa-apa, justru karena banyak apa-apanya kita. Materialisme kita semakin banyak, mungkin khususnya di Amerika mungkin gitu ya, atau di negara-negara barat dan maju lainnya. Itu tapi pada saat yang bersamaan itu dapat menjadi masa yang distressing times. Kenapa banyak anak-anak muda kita saat ini yang mengalami mental health problem, mengalami masalah mental health problem. Mereka berkendaraan, mereka punya cellphone, mereka punya segala sesuatu, uang mereka lebih banyak daripada yang dapat kita bayangkan waktu kita masih muda. Tapi kenapa mereka stres terus? Ya. Kenapa stres? Distressing time. Ya. Itu yang seringkali kita tidak mengerti. Bahwa kata sukar di sini bukan karena sukar untuk dapat makan atau uang, tapi justru keadaan yang berbahaya. Bahasa aslinya adalah kalepos, ya, hard troublesome, ya. Artinya keras, menyusahkan, sulit, lalim, bengis, garang, dan ganas. Kata kalepos ini digunakan juga dalam Matius 8 ayat 28 sebagai kata yang bukan berbicara tentang sukar, tetapi masa-masa terakhir adalah masa-masa yang berbahaya. Ya, Matius 8 ayat 28. Setibanya di seberangnya, itu di daerah orang Gedara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya. Kalepos, mereka sangat sukar atau berbahaya. Sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Ya, itulah, kita sekarang bukan menghadapi masa sukar dalam arti kita tidak punya ini, tidak punya itu. Tapi justru keadaan kita semakin berbahaya mungkin oleh sebab adanya kemajuan, adanya teknologi. Adanya teknologi. Di zamannya Little House on the Prairie, di zamannya film yang kita nonton, orang kalau mau tembak-tembakan itu hanya dengan satu pistol begitu yang isi pelurunya tembak, isi pelurunya tembak. Tapi sekarang dengan teknologi persenjataan Amerika Serikat, sekarang penembak-penembak massal di Amerika itu bukan lagi pakai pistol, mereka pakai AK, ya, senapan yang untuk perang, yang tembakannya itu bisa bunuh orang sebanyak-banyaknya. Dengan kata lain, berbahaya, masa yang berbahaya saat ini. Banyak orang ketakutan karena kalau mau keluar, bisa ditembak dan lain sebagainya. Khususnya di Amerika, saya tidak percaya ini mungkin di Eropa atau apa ya. Tapi itulah. Kenapa? Karena manusia yang tidak takut Tuhan. Mereka pikir, ada satu stiker, ya, ada satu stiker orang-orang di Amerika, ya, yang suka ditulis oleh orang-orang Kristen, ya, konservatif di Amerika ini, yaitu God and guns. Waduh, Allah dan apa? Senapan. Jadi God and guns. Jadi inilah Second Amendment di Amerika Serikat itu kita harus memiliki senjata. Tapi apakah senjata untuk bunuh orang, ya? Dengan kata lain, untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi itu yang terjadi pada saat ini. Masa yang sangat Masa yang sangat berbahaya. Masa yang sangat berbahaya. Dan kita sebagai orang Kristen, ya, tidak melihat keadaan kita saat ini sebagai hal yang progres. Banyak yang coba untuk menjawab, apakah kekristenan ini ada progresnya? Ya, pada mulanya kita tahu itu tidak ada tidak ada dosanya. Ya, tidak ada dosanya. Pada mulanya. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Ya, pada mulanya, Kejadian 1:31, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat sungguh amat baik. Tapi kita tahu apa yang terjadi kemudian. Dosa telah masuk dan menyebabkan apa yang amat baik ini dari waktu ke waktu menjadi tidak baik. Dan kita lihat bagaimana di dalam Taman Eden, ular telah menipu siapa? Telah menipu Adam dan Hawa. Ya, telah menipu Adam dan Hawa. Dan di dalam kitab Wahyu, ular itu menjadi ular tua. Ya, karena dia semakin ahli untuk menjatuhkan segala sesuatu yang baik untuk menjadi tidak baik. Teknologi bisa menjadi hal yang baik, tapi pada saat bersamaan menjadi tidak baik. Ya, tidak baik. Dan itulah sebabnya, karena kejatuhan itulah, maka Roma 3:33-24 katakan apa? Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan satu-satunya jalan supaya kita kembali memiliki kemuliaan Allah tersebut, ya, dapat melihat kemuliaan Allah, itu oleh sebab apa? Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Inilah Injil. Ya, inilah Injil. Kita semua telah berbuat dosa dan upah dosa
Ya, Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Tuhan itulah yang memberikan keselamatannya. Kita ditebuskan. Tapi itulah ya, Alkitab sudah memberitakan Injil ini. Memberitakan Injil supaya kita menerima Yesus Kristus. Menerima kasih karunia-Nya pada saat kita dengan iman menerima Yesus Kristus. Tetapi itulah ya, manusia selalu ingin, seperti dari 2 Timotius tadi katakan, lebih mencintai dirinya sendiri. Lebih mencintai diri. Itulah sebabnya Roma 1 ayat 25 katakan apa? Mereka menggantikan kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu apa ya? Dibenarkan dengan cuma-cuma penebusan dalam Kristus Yesus. Tapi mereka nggak peduli, mereka nggak mau kebenaran Kristus. Maunya apa? Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk. Makhluk itu apa? Termasuk diri kita sendiri. Kita seringkali menyembah diri kita sendiri. Kita pikir kita lebih daripada orang lain dan lain sebagainya. Kita menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Itulah manusia ya. Dan itulah sebabnya di akhir zaman ini Tuhan telah mengangkat satu umat yang untuk dapat mengabarkan pekabaran malaikat yang pertama. Apa pekabarannya? Supaya bukan menyembah makhluk. Ya betul, keadaan kita ini muram. Ya, seakan-akan kita itu pesimis. Ya. Orang Kristen itu seakan-akan, tapi kita tidak pesimis. Saya tidak melihat orang Kristen mengajarkan kita ini. Keadaan memang pesimis. Ya. Betul, teknologi semakin maju. Betul, kekayaan mungkin sudah semakin bertambah dan lain sebagainya. Ya. Tapi pada saat yang bersamaan, keadaan moral, keadaan kerohanian itu tidak semakin lebih baik. Jujur saja. Ya, karena apa yang dinyatakan dalam 2 Timotius tadi, ya kita sudah baca. Dan kita karena apa? Karena manusia yang lebih mencintai dirinya daripada mencintai Allah. Lebih menyembah dirinya atau menyembah makhluk. Ya, menyembah makhluk, menyembah atlet, bintang film, dan lain sebagainya. Daripada menyembah pencipta kita. Tetapi kepada umat-umat Tuhan yang sisa. Wahyu 14 ayat 7 katakan apa? Malaikat pertama itu berseru dengan suara nyaring. Katakan apa? Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Takutlah akan Allah muliakan Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ya, keadaan dunia tidak lebih baik. Keadaan dunia tidak lebih baik. Tidak akan lebih baik. Firman Tuhan sudah katakan. Tetapi kalau umat Kristen pada saat ini kita menghormati Allah, mengasihi Allah dan menuruti kehendak Allah. Itulah arti daripada takut itu ya. Dan memuliakan Dia. Maka kita tidak perlu takut menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Masa-masa yang suram. Bukan dari segi ekonomi, bukan dari segi yang tidak dapat baca atau Bapak dapat baca. Bukan. Tapi masalah-masalah moral, kerohanian, dan kejahatan, dan lain sebagainya. Menjelang kedatangan Yesus 2 kali. Kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita telah menerima Injilnya. Ya. Injil yang telah diberikan. Yaitu Yesus yang telah mati untuk kita. Sehingga kalau kita percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.